Terus terang, saya sungguh heran dan kecewa dengan perilaku banyak kelompok Islam yang membenci umat Kristen. Mereka tidak suka melihat umat Kristen beribadah. Mereka tidak suka melihat ada pembangunan gereja. Mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau di luar ini ya gini Pak, sorry Pak, kasihlah kita ini apa Pak? Kita kan masa kita nggak bisa berdoa gitu? Masa kita nggak bisa berdoa? kenapa nggak Bapak di Puri aja betul jelas tempat Bapak? Ini Pak, di Puri itu sudah harus masa kontraknya. Kalau di Puri bangun ini buat mata bisa. Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Jadi begini. Hai, ngomong apa tuh tadi uang jalanan lo? Hai, monyet lo. Uang jalanan. Apa yang habis tuh? Sampai itu uang. Supaya ditangani oleh pemerintah yang kasus-kasus seperti itu. Kita nggak mau ada teroris Islam Konoha yang nyaris bakar warga sipil, wanita dan anak-anak ya, kebanyakan wanita dan anak-anak gitu. Indonesia lagi, bukan Palestina ini ya. Ini wanita dan anak-anak Indonesia nyaris dibakar oleh teroris Islam Konoha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Hanci ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Saya sebenarnya agak capek teman-teman ya, tetapi ini harus terus saya sampaikan untuk melawan framing, fitnahan, propaganda yang dibuat oleh para Polycarpus. Dan saya berharap sekali teman-teman bahwa kita bisa aktif mengambil bagian untuk melawan fitnahan yang terus dibuat oleh Polycarpus. Karena kita nggak boleh lupa teman-teman. Ini teman-teman harus garis bawahi tinta hitam. Kebohongan yang terstruktur, sistematis, yang ulang-ulang, terus-terusan disampaikan kepada masyarakat, salah-salah akan dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat lantaran kebenaran hanya diam. Jadi propaganda yang terus dibangun oleh Polycarpus, salah-salah bisa dianggap sebagai kebenaran. Kalau kita terus mendiamkan hal ini, sama seperti di dunia barat, di luar sana, Islam itu dicap sebagai teroris. Takbir, Allahu Akbar, itu dianggap sebagai password untuk melakukan bom. Bayangkan teman-teman, itu kata yang tabu di wilayah Eropa dan Amerika. Padahal itu adalah semangatnya umat muslim. Tetapi dibalikkan keadaan oleh mereka. Di-framing, dipropagandakan sedemikian rupa. Itu di barat, yang notabene Islam minoritas. Di Indonesia, yang Islam ada mayoritas, itu juga coba mereka ubah, coba mereka propagandakan. Jadi sekarang kita bisa lihat, orang kalau yang pakai atribut Islam, yang Islamnya kafah, itu dianggap sebagai penjahat, dianggap sebagai teroris. Bayangkan, yang dianggap teroris adalah masyarakat yang pakaiannya, yang kelakuannya Islam. Tetapi di Papua sana, KKB itu bakar rumah orang, ya, menerol orang, membunuh rakyat sipil, itu nggak pernah disebut teroris oleh Polycarpus. Nggak pernah, teman-teman. Kita bisa lihat, mengerikannya media dikuasai oleh Polycarpus dan orang-orang kafir ini, teman-teman. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita diam. Ya, karena kita diam, teman-teman. Untuk itulah, saya tidak capek-capek membuat konten seperti ini, dengan harapan saudara-saudara semua terbangun dari nina boboknya, dan mau membantu share video-video seperti ini, mau membantu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat yang mengedukasi masyarakat kita untuk tahu kebenaran. Kalau nggak bahaya, teman-teman.
Bahaya, sadis ini teman-teman. Saya sampai kadang-kadang mau nangis kalau buat konten seperti ini. Rasanya capek sekali. Capek sekali teman-teman, jujur. Kadang-kadang mau nyerah aja. Kadang-kadang berpikir, ya mending kita buat konten-konten ya tentang mualaf sajalah. Kalau nggak debat-debat, yang dimana kita memang menang telak ya. Setiap hari banyak yang mualaf, bisa jadi konten. Setiap hari kita menang debat, bisa jadi konten. Tapi yang seperti ini kalau kita tinggalkan, ini bahaya. Propaganda yang dibuat Polikarpus ini sangat bahaya, teman-teman. Saya ambil contoh ya, ini yang terbaru, teman-teman. Ya, yang terbaru, ini dari Tan Paragi, dan juga Ade Armando, teman-teman. Ya, Ade Armando. Di mana pemerintah umat Kristen di Kabupaten Tangerang ditindas. Ditindas oleh siapa? Umat Muslim. Ya, ditindas oleh umat Muslim, dia buat. Dia katakan seperti itu. Ditonton oleh 100.000 orang. Terus kita lihat. Tanpa lagi. Teroris Islam, Konoha. Nyaris bakar warga sipil, wanita, dan anak-anak Indonesia. Ini sengaja dia bikin jadi Konoha. Tetapi, di sini dia tulis Islam. Kenapa nggak tulis teroris Konoha atau apapun? Tapi kenapa harus ada Islamnya? Teroris Islam. Kenapa KKB di Papua bukan teroris Kristen? Tetapi disebut teroris saja. Harusnya teroris Kristen kalau begitu. Berani nggak? Tapi ini kan memang sengaja dibuat. Ya, sengaja dibuat propaganda-propaganda seperti ini, teman-teman. Dan saya sangat sedih, karena kita diam. Kalian bisa lihat nih contohnya, teman-teman ya. Video ini, kalian akan lihat. Yang nonton di bawah 10.000. Saya nggak tahu ya, kalau saya bahas yang seperti ini, entah kenapa nggak ada yang mendukung. Padahal inilah yang paling penting dibandingkan dengan konten-konten yang lain. Saya lebih memilih, ya kalau dikasih untuk memilih, lebih bagus konten seperti ini yang banyak orang tonton. Bukan konten saya yang lain. Kalau konten saya yang lain nggak peduli saya, teman-teman. Ya, ada beberapa konten-konten yang saya harap itu bisa ya dibantu share, dibantu untuk edukasi ke masyarakat. Kalian bisa lihat nih channel saya, jadi ya. Nah, video yang lain lumayan yang nonton. 28.000, 24.000, 68.000 ya, 19.000. Tapi kalian bisa lihat video ini pasti dikit yang nonton. Tetapi saya harus suarakan. Saya harus suarakan. Ini bahaya kalau enggak. Kebohongan yang terus disampaikan oleh mereka, propaganda, ya, narasi-narasi kebencian, mengadu domba anak bangsa, membentrokkan antara Islam Kristen, Islam dan Islam, dibentrokkan semua. Kita dengarkan dulu ya, sebenarnya apa yang terjadi, dan apa nih fitnahan dari Ade Armando serta Tan Paragi CS. Nanti kita akan luruskan, dan saya akan berikan bukti cacat berpikirnya mereka. Saya kali ini ingin men-share pengalaman sebuah komunitas Kristen di Kabupaten Tangerang, Banten yang hampir 30 tahun tidak bisa memiliki gereja sebagai tempat ibadah mereka. Cerita ini saya peroleh dari anggota komunitas itu yang sengaja menemui saya untuk menyampaikan pengalaman sedih mereka. Saya bicara tentang komunitas umat Kristen Tesalonika yang bermukim di Kompleks Mutiara Garuda, Kampung Melayu Timur, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Mereka tinggal di daerah tersebut sejak hampir 30 tahun yang lalu. Jumlah anggota komunitasnya sekitar 100 orang. Mereka sudah mulai melakukan ibadah minggu dari rumah ke rumah sejak April 1995. Pada 1997, kepala desa bahkan memberikan izin kepada warga Nasrani di kompleks tersebut untuk secara rutin melaksanakan ibadah di 2 rumah di Blok A2. Pihak pengembang kompleks menyatakan sudah tidak ada lagi tanah yang diperuntukkan bagi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk gereja. Semula berjalan dengan baik sampai tahun 2008. Seusai perayaan Natal tahun itu, terdengar adanya permintaan agar pemerintah menghentikan kegiatan peribadatan Kristen di sana. Ini sih sebenarnya mengherankan karena sebelumnya tidak pernah terdengar masyarakat mempersoalkan keberadaan gereja. Baru belakangan diketahui bahwa inisiatif permintaan penghentian gereja tersebut datang dari Front Pembela Islam yang ketika itu masih sangat berjaya. Pada 30 Desember 2008 diselenggarakan sebuah rapat besar yang dihadiri camat, kapolsek, dan ramil kepala desa, pengurus gereja, dan juga wakil FPI yang berjumlah 50 orang.
Pihak FPI bahkan membawa surat protes keberadaan gereja yang ditandatangani 193 warga. Saat acara, massa berulang-ulang bertakbir dan meneriakkan tuntutan penutupan gereja. Tak sanggup menerima tekanan tersebut, pihak camat memutuskan bahwa rumah di Blok A tak dapat lagi digunakan sebagai tempat ibadah umat Nasrani. Jemaat pun terpaksa pindah mencari tempat ibadah pengganti. Syukurlah Yayasan Koinonia di Bandara Soekarno-Hatta mengizinkan tempat ibadah mereka digunakan sebagai tempat kebaktian sementara sejak 31 Desember 2008. Itu bisa terjadi karena mayoritas jemaat bekerja di bandara. Kendati berjarak cukup jauh, sekitar 12 km, jemaat merasa berbahagia memiliki tempat ibadah. Tapi pengalaman mengajarkan mereka untuk berusaha memiliki rumah ibadat sendiri. Pada tahun 2010, jemaat membeli tanah di kafling tukang kajang yang berada di dalam lingkungan kompleks. Dalam rencana di tanah itu akan sekaligus dibangun kantor yayasan dan gereja. Tempat tumpangan ibadah mereka di Soekarno-Hatta berhenti setelah 12 tahun. Ini bukan karena protes, melainkan karena COVID yang menyebabkan jemaat tidak bisa beribadat di luar rumah. Ketika COVID mulai mereda, pada Juni 2021, mereka menyewa tempat ibadah di Ruko Kompleks Puri Naga. Sambil berpindah-pindah rumah ibadah, jemaat secara serius mencurahkan perhatian untuk secara permanen membangun gereja di kafling tukang kajang. Dengan modal awal mereka sebesar 13,5 juta rupiah, pada April 2023, pembangunan gedung yayasan gereja mulai dilakukan. Mereka sudah menghadap Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tangerang yang mendorong yayasan untuk mengurus perizinan permanen menjadi gedung ibadah Tesalonika. Pada 17 September 2023 sudah terbangun kantor yayasan di Tukang Kajang. Kantor yayasan itulah yang kemudian digunakan sebagai tempat ibadah sementara sambil menunggu berdirinya gereja permanen. Agar semua bisa berjalan lancar, tim yayasan bersama para pendeta berusaha sosialisasi ke RT/RW agar bisa dipertemukan dengan para tokoh masyarakat dan agama. Ini membuahkan hasil, berupa acara pertemuan dengan sejumlah tokoh agama dan Ramil, Polsek, Kades, Camat, dan Ormas pada 26 Oktober 2023. Di saat itu, tentu saja sudah tidak ada FPI yang sudah dibubarkan pemerintah. Tapi ternyata respons terhadap rencana pembangunan gereja tetap sangat negatif. Perwakilan tokoh agama dan ormas secara keras menolak pembangunan gereja di Tukang Kajang. Mereka bilang mereka menolak karena gereja bisa membawa pemurtadan. Mereka bahkan sudah memperoleh 300-an tanda tangan penolakan. Untuk sementara pengurus gereja mundur setapak. Ketika pengurus gereja pada Desember berencana melakukan perayaan Natal di gedung yayasan, perwakilan Islam kembali menyatakan menolak. Akibatnya, ibadah kembali dilakukan di gedung Ruko Putri Naga walau masa sewa sudah habis. Insiden selanjutnya berlangsung pada perayaan Paskah 31 Maret 2024. Pada 30 Maret malam terjadi pengerudukan persekusi oleh massa yang sebenarnya bukan berasal dari lingkungan sekitar bangunan gedung yayasan. Mereka berjumlah sekitar 75-100 orang. Padahal di dalam gedung yayasan hanya terdapat 1 anak TK, 1 murid SD, 3 siswa SMA, 5 pemuda-pemudi Tesalonika yang merupakan guru anak-anak sekolah minggu, serta pengurus gereja. Massa datang dengan wajah garang dan berteriak-teriak agar jemaat segera menutup dan meninggalkan gedung. Bu, nggak ada itu, Pak. Ada aturannya, Pak. Ada aturannya itu. Ada aturannya. Ada aturannya, Pak Haji. Masa Pak Haji nggak tahu juga. Ada aturan lah, Pak Haji. Aduh, kita membangun... Aturan itu, Pak. Aturan itu, Pak. Bapak menolak mengarahkan kegiatan itu aturan. Bapak menolak hak kami. Kami nggak setuju mengarahkan kegiatan apapun di sini. Loh. Tapi Bapak mengarahkan... Karena Bapak mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau di Nah gini Pak, sorry Pak, kasihlah kita ini apa Pak. Kita kan masa kita nggak bisa berdoa gitu. Masa kita nggak bisa berdoa. Kenapa nggak Bapak di Puri aja tuh kalau jelas? Ini Pak, di Puri itu sudah harus masa kontraknya. Kalau di Puri Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Jadi begini. Ngomong apa tuh tadi uang jalanan lo? Hai.
Ketika melihat anak-anak ketakutan, seorang pengurus gereja bernama Bu Natalia berusaha menenangkan keadaan. Namun massa sama sekali tidak peduli. Sebagian orang dengan arogan mengintimidasi dengan menghembuskan asap rokoknya ke arah Natalia. Massa semakin beringas dan bahkan ada yang menyerukan agar gedung dibakar. Mereka memerintahkan agar jemaat beribadah di Puri. Ketika dijawab bahwa jemaat gereja hanya mengontrak di Puri dan saat itu masa kontrak sudah habis, dengan nada melecehkan mereka bilang, "Kok berdoa ngontrak sih?" Lalu ada suara yang mengatakan, "Tuhannya ngontrak." Ada pula yang bilang, "Berdoa di kebun sono," sambil menunjuk ke arah pohon pisang. Seorang dari mereka dengan suara keras mengatakan, "Bapak dilarang beribadah di sini karena di sini Islam semua." Seorang pemuda gereja ketika mendengar hinaan Tuhan yang ngontrak dengan spontan menjawab, "Ya, yang penting kami nggak minta uang dari jalanan." Maksud dia adalah menyindir aktivitas sebagian kelompok beragama yang sering minta uang dari pengendara mobil yang lewat di dekat masjid. Ini membuat massa semakin marah. Dengan beringas seseorang membentak, "Hei, apa tadi lo? Hei, monyet lo." Dia pun berusaha mendorong pintu dan berusaha meraih anak yang menjawab tadi. Dengan lantang dia berteriak, "Tangkap tuh anak yang berbaju putih." Untung saja anak muda itu bisa segera diselamatkan ke dalam ruangan. Tapi itu sudah cukup membuat massa semakin terpacu adrenalinnya. Sebagian memukul jendela dan memukul-mukul tembok gedung rumah doa itu. Seorang berkata, "Dobrak nih, dobrak." Sebagian berteriak, "Bakar saja mereka hidup-hidup." Untunglah tak lama kemudian datang sejumlah polisi dari Polsek untuk mengatasi keributan. Akhirnya, kerumunan pun dibubarkan dan beberapa perwakilan pergi ke Polsek. Seusai insiden 30 Maret itu, upaya mempertemukan pengurus gereja dengan kelompok-kelompok yang menolak pembangunan gereja terus dilakukan. Namun mediasi yang melibatkan Kapolres, FKUB, Kapolsek, dan Ramil, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengurus gereja tidak pernah mencapai kesepakatan. Tokoh agama dan masyarakat tetap berkeras. Tidak boleh ada tempat ibadah non-muslim di Tukang Kajang. Sejak April, jemaat melakukan ibadah setiap minggu di berbagai tempat berbeda. Kadang di rumah warga, kadang di gedung yayasan dengan pengawalan yang ketat dari Polres, Polsek, dan Ramil, dan kadang di kantor kecamatan lama yang disediakan Pemda Tangerang. Pembangunan gereja sendiri masih terus dilakukan, meski dengan proses terseok-seok karena pemerintah Kabupaten Tangerang terus mengalami tekanan. Saya sengaja menceritakan agak detail tentang proses penindasan ini karena saya memang ingin Anda paham betapa sulitnya nasib umat Kristen yang berposisi sebagai minoritas di negara ini. Penindasan terhadap hak umat Kristen untuk beribadah adalah sebuah kejahatan yang sama sekali tak bisa diterima. Mereka yang menolak gereja sama sekali tidak punya alasan yang dapat diterima akal sehat. Dan negara sama sekali tidak boleh diam. Para pemuka Islam, terutama Majelis Ulama Indonesia, harus segera bicara dengan umat Islam untuk tidak melakukan penindasan terhadap umat Kristen. Kita semua bersaudara. Kita semua harus saling mendukung dan bekerja sama. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, Indonesia bisa selamat. Ya, shalom teman-teman semua. Berita yang barusan kita dengar dari Bang Ade Armando, saya sudah cari di internet dan saya masih belum menemukannya ya. Jadi itu nggak masuk berita teman-teman. Jadi ini saya berharap teman-teman bantu kita untuk viralkan, di-share ke teman-teman yang lain biar ini viral dan ditangani pemerintah. Soalnya seperti kita tahu bersama, no viral, no justice, nggak rusuh, no viral, no justice. Yang nggak keras, yang nggak ngomong gitu dianggap salah. Ya, yang nggak itu yang benar. Jadi kita mesti lebih banyak kayak ngomong, kita lebih banyak berbicara. Dan saya berharap teman-teman mau bagikan video ini supaya ini viral, supaya ditangani oleh pemerintah yang kasus-kasus seperti itu. Kita nggak mau ada teroris Islam Konoha yang nyaris bakar warga sipil, wanita dan anak-anak ya. Banyak kan wanita dan anak-anak gitu. Indonesia lagi, bukan Palestina ini ya. Ini wanita dan anak-anak Indonesia nyaris dibakar oleh teroris Islam Konoha gitu. Ya, kita nggak mau itu terjadi.
Kita berharap pemerintah turun tangan, kalau perlu BNPT dan Densus 88 juga bergerak untuk menangani yang seperti ini ya. Saya belum bisa menemukan, cuman ada satu lagi kasus dari teman kita. Jadi ini hanya satu dari sekian banyak channel-channel Polycarpus yang membahas hal ini. Banyak sekali teman-teman mereka yang menggoreng isu-isu seperti ini dan mempropagandakannya. Tujuannya apa? Supaya orang Kristen di luar sana membenci Islam. Kan begitu. Supaya menanamkan kebencian kepada saudara-saudara Kristen kita di luar. Ini yang bahaya. Itulah kenapa orang-orang Kristen itu makin hari makin membenci umat Muslim. Karena memang itu ditanamkan oleh channel-channel Polycarpus ini. Ini bahaya. Bahaya sekali ya. Mereka menumpang dengan tokoh-tokoh seperti Ade Armando. Yang notabene kita tahu lah. Kita tahu arahnya Ade Armando, kebencian dia kepada Islam seperti apa. Ade Armando mengatakan kecewa dengan perilaku umat Muslim. Saya sampai bingung gitu. Apa nggak ngaca dia? Umat Muslim yang mana? Kamu bukan Muslim. Coba saya tanya. Ade Armando, Anda bukan Muslim, keluarga Anda bukan Muslim. Apakah Anda juga kecewa dengan keluarga Anda, mama Anda, bapak Anda? Jadi janganlah Anda generate semua, ini yang bahaya. Umat Muslim juga kecewa melihat kelakuan Anda yang sibuk memframing, memfitnah. Sadarlah Ade Armando ya, gunakanlah popularitas Anda, ilmu yang Allah berikan, otak Anda untuk tujuan yang bagus, untuk menyatukan anak bangsa, untuk tujuan yang lebih baik. Dikatakan bahwa umat Muslim tidak suka melihat umat Kristen beribadah. Mereka tidak suka pembangunan gereja. Halo? Ini fitnah apa ini? Kalau umat Muslim tidak suka orang Kristen beribadah, tidak suka ada pembangunan gereja, maka tidak akan ada gereja dan ibadah di Indonesia. Umat Muslim berapa persen? Contoh, di Aceh, di Medan, ya, di Jakarta. Jumlah umat Muslim sudah sangat cukup untuk membuat orang Kristen itu tidak bisa beribadah kalau memang mereka tidak suka. Betul tidak? Jadi jangan gunakan narasi tidak suka. Yang benar adalah umat Muslim tidak suka ada pelanggaran izin di Indonesia. Nggak bisa suka-suka, oh karena saya tidak suka sama kamu, saya hentikan kegiatan kamu. Nggak bisa, teman-teman. Contoh, saya tidak suka Ade Armando jualan kue di dekat rumah saya. Bisa nggak saya stop dia jualan kue? Nggak bisa, karena dia punya izin. Usahanya legal. Jadi jangan dibuat seakan-akan ada pemaksaan di sini. Jangan. Anda sendiri tahu kasusnya seperti apa. Sebelumnya mereka menyewa di sebuah komplek, ya, komplek Putri Naga. Tetapi sudah habis kontrak. Mereka pindah di kantor yayasan sekarang. Mereka ibadah di kantor yayasan yang notabene belum ada izin untuk ibadah. Izin pendirian yayasan udah ada. Yayasannya berdiri, benar. Itu yayasannya, bukan kegiatan ibadahnya. Bukan kegiatan ibadah. Ini harus digarisbawahi. Umat Muslim di sana tidak suka ada kegiatan ilegal. Itu yang benar. Ini yang harus digarisbawahi. Tidak boleh ada kegiatan ilegal. Nggak boleh, oh karena ini ibadah, boleh dong di mana saja. Boleh dong di rumah siapa saja. Sekarang itu rumah tinggal atau rumah ibadah? Beda, izin rumah ibadah itu beda. Penuhi syaratnya, SKB 2 menteri. Urusin dulu semua. Jangan sedikit-dikit mau tabrak aturan. Mentang-mentang punya decking. Mentang-mentang kecil, minoritas, nanti tinggal teriak-teriak. Memalukan. Ya, memalukan. Ade Armando membuat fitnah. 30 tahun, komunitas Kristen di Tangerang tidak punya gereja. Nah, ini udah fitnah lagi. Ini udah fitnah lagi ya. Sejak kapan tidak ada gereja di Kabupaten Tangerang? Dia bahas Teluk Naga. Teluk Naga itu Kabupaten Tangerang ya, bukan kota Tangerang ataupun
Kota Tangsel, Kabupaten Tangerang yang pusat pemerintahnya di Tiga Raksa. Ya, saya tahu percis. Karena saya cari tahu, ya saya ngecek dan buat informasi ini, teman-teman ya. Gereja di wilayah Kabupaten Tangerang tuh raksasa-raksasa. Gede. Bahkan ya, salah satu gereja yang lagi dibangun ya di wilayah tersebut. Ini saya kasih lihat teman-teman. Gereja Tabernacle. Tabernacle. Ini gedenya seperti stadion bola. Ini pembangunannya 3 bulan yang lalu seperti ini, sekarang sudah mulai ya mau siap lah, masih lama juga sih karena masih fisik. Ya, gereja Tabernacle. Raksasa ini teman-teman. Dan masih banyak gereja-gereja raksasa lainnya di wilayah Tangerang. Jadi jangan difitnah. 30 tahun komunitas Kristen nggak punya gereja. Komunitas yang mana? Denom gereja Tesalonika, ya, itu coba kamu cek dulu. Kamu cek benar-benar, jangan kamu cuma dengar sepihak Ade Armando. Kamu cuma dengar sepihak, terus kamu kowar-kowar, ini nggak benar. Ya, ini nggak benar teman-teman. Jadi kalau gereja yang denom Tesalonika, yang mereka bermukim di Komplek Mutiara Garuda, Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, ya, mereka iya di daerah itu belum ada, karena mereka belum memenuhi syarat. Mereka bisa beribadah ke gereja lain, tapi nggak mau. Itulah harus pintar Ade Armando ini ya, saya katakan. Anda nggak tahu sistem di kekristenan, tapi Anda sok-sok mewakili kekristenan. Anda nggak ngerti. Jumlah gereja secara rasio itu nomor 1. Protestan rata-rata 270 orang punya satu gereja. Masjid 800 orang satu masjid. Katolik 450-an satu gereja. Jumlah gereja Protestan rasionya paling gila. Tetapi karena mereka beda denom, ya, harus punya gereja sendiri, ini yang mempersulit. Jadi mereka itu sebenarnya bukan satu agama jadinya. Kalau masih satu agama, masa nggak boleh beribadah di gereja lain? Masa gara-gara, oh ini beda denom nih, oh saya orang reform, nggak mau saya di karismatik. Halo? Oh saya orang karismatik, nggak mau saya masuk HKBP. Kan konyol. Mereka yang mempersulit dirinya. Menyembah Tuhan aja mempersulit diri. Anda belajar dulu, Ade Armando. Biar Anda tahu problemnya di mana. Dikatakan ya, dulu tahun 2008, terjadi permohonan agar kegiatan gereja yang sering mereka lakukan di rumah jemaat itu diberhentikan. Inisiatif itu datang dari Front Pembela Islam yang ketika itu sangat berjaya, 2008 ya. Nah, ini saya bilang parahnya Ade Armando dan juga tanpa ragi serta kroco-kroconya yang selalu menyalahkan orang lain. Saya kadang bingung, ini sudah lama komunitas mereka, kelompok mereka, udah puluhan tahun, udah 30 tahun. 30 tahun nggak punya gereja sendiri, bayangkan. 30 tahun gagal mendirikan gereja, ngapain aja Anda selama ini coy? Ngapain? Artinya apa? Domba mereka banyak yang hilang. Betul tidak? Kalau kita bicara 30 tahun, itu sudah ganti generasi. Anda nyetak anak pun sudah berapa anak dalam 30 tahun, saya tanya. Udah punya cucu Anda. Ya, Anda sekarang nih bergereja nih. 30 tahun lagi. Sudah punya cucu. Betul tidak? Aduh, kadang saya bingung gitu. Anda tambah anak Anda, tambah cucu Anda udah berapa jemaat? Udah bisa SKB 2 menteri. Tapi nggak tahu apa yang mereka lakukan selama ini ya. Itu urusan mereka lah. Urusan mereka. Jadi, dia bilang, setelah sekian lama, ya mereka ingin mendirikan, tetapi masih direspon secara negatif oleh masyarakat. Padahal sudah tidak ada FPI, menurut Ade Armando. Nah, ini bukti, bukan masalah FPI-nya. Artinya memang masyarakat yang tidak suka, masyarakat yang menolak. Karena apa? Ya karena mungkin hubungannya kurang baik. Kan begitu. Ujung-ujungnya ini kan masalah hubungan, komunikasi kok. Itulah jangan arogan, ya, jangan sombong, jangan menindas. Di mana-mana itu kita tuh harus menjunjung ya, di mana bumi dipijak,
di situ langit dijunjung. Sesimpel itu, jangan arogan. Kadang-kadang kita lihat ya, orang-orang ini, ya saya nggak tahu kenapa bisa nggak disukai sama masyarakat. Mereka nyalakan masyarakat. Kenapa saya nggak disukai sama tetangga saya? Oh, tetangga saya itu yang parah gitu. Dia bukan introspeksi diri. Bukan introspeksi diri, ini aneh. Terus dibilang tanggal 30 Maret malam, terjadi persekusi oleh massa. Padahal saat insiden hanya ada 1 anak TK, 1 murid SD, 3 siswa SMA, 5 pemuda-pemudi, ya, yang juga guru sekolah minggunya, serta pengurus gereja. Ya kalau seperti itu, kenapa bisa sampai ribut? Kenapa nggak bisa bagus-bagus? Kalau memang anak-anak semua, kan nggak mungkin. Masyarakat cari ribut dengan anak-anak, itu nggak mungkin, teman-teman. Nggak mungkin. Artinya, ada yang memprovokasi. Salah satu bentuk provokasinya bilang apa? Kita tahu. Kan dipertanyakan sama masyarakat. Kenapa Tuhan ya, nggak ada tempat? Kenapa beribadah ngontrak? Kan begitu. Ya, kita dengarlah tadi. Ya, dikatakan apa? Kok ngontrak? Ya. Beribadah, kok ibadahnya ngontrak? Kok berdoa ngontrak? Terus dibalas oleh orang-orang Kristen. Kita nggak minta uang di jalanan. Ya. Artinya apa? Mereka ingin bilang, kami tetap ngontrak karena kami nggak pernah minta duit di jalan. Kalau kalian minta duit di jalan, sehingga kalian bisa bangun tempat ibadah kalian. Nah, inilah saya bilang kadang-kadang ya. Sudah kondisi seperti itu, ada aja saling sahutnya. Jadi pemicunya kan karena dia bilang apa? Nggak minta-minta duit. Nah, ini yang kurang ajar, saya bilang. Ya, kurang ajar. Terus dibilang sama tanpa lagi apa? Wah, ini teroris ya. Islam teroris. Yang hampir membakar warga sipil. Dan dia meminta agar ini viral, sehingga ditangani pemerintah. Saya kadang-kadang bingung ya, kalau bicara viral nggak viral. Saya lebih setuju memang kalau bisa semua viral. Nggak ada masalah. Kalau bisa semua viral, biar adil. Tetapi di sini saya mau bilang, ada cukup hal-hal yang mengganjal diri saya. Yang pertama ya, kemarin tuh kita tahu ada sebuah gereja diserang. Bukan di kota Serang ya, tapi gereja tersebut diserbu. Nah, lebih cocok gitu kan? Diserbu. Bahkan terjadi pengerusakan. Pengerusakan barang-barang yang ada di gereja. Cuman yang jadi pertanyaan saya, kenapa provokator yang menyerang gereja tersebut tidak ditangkap, belum diproses, tetapi kalau yang melakukannya Muslim cepat? Apakah karena sesama Kristen, sesama gereja, apalagi provokatornya rupanya pendetanya kan gitu, pendetanya jadi provokator, sehingga tidak diproses? Ini cukup membingungkan saya. Dan saya sedikit sharing teman-teman ya, ketidakadilan yang kita lihat. Saya contoh, saya ingat saat tahun lalu ya, tahun lalu saya dilaporkan oleh pendeta MEM di Polda Jawa Timur. Itu heboh teman-teman. Wartawan, ya saya nggak tahu dia yang panggil atau inisiatif wartawan, naikkan berita. Terjadi pelaporan ya, atas ini. Itu hari pertama. Terus wartawannya nanya kepada saya, hubungi saya, tanya pendapat saya. Saya bilang silakan, semua orang berhak untuk melapor. Semua orang berhak, nanti tinggal kepolisian yang mencari. Melihat apa benar ada tindakan pelanggaran hukum. Oh seperti itu. Terus dia naikkan lagi berita sama wartawannya. Dinaikkan lagi berita. Sampai 3 kali dia naikkan. Dari pelaporan, tanggapan saya, ya dia naikkan. Terus yang ketiga, dari ini, tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh agama terutama, yang dari pihak mereka. Itu dinaikkan lagi sama wartawan. Oke. Terakhir kan, selesai. Kalian tahu bahwa tidak ada. Tidak ada pelanggaran yang terjadi. Bulan depannya teman-teman, Gracia Pelo, Inyo Manis, temannya si MEM, ditangkap oleh Polda Jawa Timur. Polda yang sama. Saya kasih beritanya kepada wartawan tersebut. Nah ini temannya saya bilang, sudah ditangkap, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, sudah jadi tersangka nih, naikkan beritanya saya bilang. Wartawannya nggak mau teman-teman.
Loh, saya bilang kok nggak dinaikkan? Ya dia bilang terserah mereka mau naikkan atau tidak. Terus perkembangannya saya kasih tahu lagi ke dia dengan harapan dia naikkan. Nggak mau wartawannya teman-teman. Bayangkan yang sudah resmi jadi tersangka nggak mau dia naikkan. Aneh kan? Ya kenapa? Inilah saya bilang. Kadang wartawan ya, walaupun agamanya Islam, tetapi atasannya, pemilik perusahaan, ya, belum lagi mungkin ada negosiasi kan begitu, ada penawaran, Pak ini berita ini saya naikkan nggak? Kalau nggak mau dinaikkan, ya tolonglah pengertiannya kan begitu. Dari sana siram, supaya apa? Supaya berita itu ditutupi, jangan dinaikkan. Itu yang mereka lakukan. Jago teman-teman. Begitu juga yang seperti ini. Selalu yang ditonjolkan itu adalah propaganda framing kepada Islamnya. Ini yang saya sedih. Saya melihat bahwa ya pejabat-pejabat kita, tokoh-tokoh kita yang Muslim juga anteng aing, nggak mau tahu, biarkan ini, udahlah biarin aja. Ini yang sedih. Saya berkali-kali ulang kan, framing buruk, kebohongan yang seperti ini, terstruktur dengan sangat luar biasa. Kalau terus dilanjutkan, maka jangan terkejut. Anak-anak muda kita, generasi muda Muslim kita melihat apa? Oh yang Islam-Islam, tua-tua ini radikal. Oh yang ikut pesantren tuh radikal, jahat. Kalian bisa lihat bagaimana framing kepada santri-santri, ustadz-ustadz. Bahkan sekarang terus mereka gaungkan. Terjadi pencabulan di pesantren. Padahal yang salah oknumnya. Tapi mereka framing seperti itu dengan tujuan apa? Supaya orang tua jangan lagi memasukkan anaknya ke pesantren. Jadi jangan terkejut. Mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, pesantren akan makin ditinggalkan. Karena orang tuanya nggak mau masukin anaknya ke situ. Takut. Itu hasil dari propaganda yang ditanamkan dari sekarang. Jadi apa yang kita rasakan sekarang, ini adalah hasil framing dari masa lalu. Begitu juga yang akan terjadi di masa depan. Tergantung apa yang dilakukan di masa kini. Siap-siap aja. Kita terlalu dinina-bobokkan. Menganggap enteng, udahlah biarin, kasihan mereka kecil, udah biarin. Masalahnya kalau dibiarin, ya siap-siap lah nanti di masa depan. Saya nggak tahu ya, apakah saya yang terlalu parno, sehingga menganggap ini sebagai ancaman, sedangkan teman-teman lain anteng aing, santai-santai saja. Ya, saya nggak tahu, ya, tetapi ya, semoga kecemasan saya tidak terjadi. Semoga prediksi saya tidak terjadi, kan begitu. Tapi kalau sampai terjadi, ya udahlah siap-siap, kan begitu. Masalahnya dari dulu yang saya prediksi, kalian bisa lihat, benar atau tidak. Ya. Dari Kosman, Pak Uljang, Mangapul, banyak lah. Antar Polikardus berantem, capek. Dan mungkin ya, di Jadid memang agak kurang, dan saya tambahin lagi satu channel, supaya propaganda mereka itu bisa kita lawan. Bagi teman-teman, jangan lupa juga di-subscribe Kisah HMC Official. Tinggal kalian search kok, di menu pencarian Kisah HMC Official langsung keluar. Jadi jangan ditanya lagi nama channelnya apa, linknya apa, silakan kalian ketik sendiri. Ya, kalau memang nggak ada waktu untuk ngetik ya sudahlah. Saya juga no comment. Ya, saya no comment. Jadi untuk tanpa ragi ini kita bisa lihat makin kesini makin bebas dia untuk menghujat, memfitnah. Kenapa? Karena dia terlalu powerful, dia pikir. Dia terlalu sombong. Dia pikir nggak bisa tersentuh oleh hukum. Dia pikir backingnya udah sangat kuat. Dan kita bisa lihat setiap hari fitnah-fitnahan terus dibuat oleh tanpa ragi dan teman-temannya. Dan kita cuma telan mentah-mentah, kita sibuk debat aja. Saya sebenarnya cukup muak sih, teman-teman. Jujur ya, kalau kalian bilang sama saya cukup muak untuk istilahnya menanggapi framingan, fitnahan dari Polikardus. Bahkan saya berpikir, aduh malas sekali sebenarnya tanggapi yang beginian, mending kita ya bahas banjir mualaf, interview kegiatan. Tapi ya sekali lagi, kalau nggak dilawan nih bahaya. Itu aja yang pikiran saya. Ya sudahlah, mungkin Allah memang tempatkan saya di sini, panggilan saya di sini. Ya udah saya jalani.
Dan saya berharap ada teman-teman lain yang ikut terjun di bagian melawan fitnahan Polikarpus ini, meluruskan fitnahan ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan sebagai tambahan informasi, saya melihat ya, bahwa memang kita harus lebih banyak melakukan aksi nyata di lapangan. Karena kalau di debat saya rasa udah sangat luar biasa, ada Uniriva, Bang Suma, Kopres, yang lain-lain udah lebih-lebih lah. Ya, debat secara online sudah menang, debat offline pun udah menang. Kita sangat bersyukur dan itu bisa dibilang yang lain support. Jadi saya mempertimbangkan kegiatan di luar untuk mensiarkan agama di sana. Dan baru-baru ini ya teman saya mendatangi salah satu ponpes yang ada di Labuan Bajo, salah satu ponpes yang ada di NTT, dan memang ada beberapa ponpes yang lagi mau disurvei, ya ini salah satunya, dan saya akan tampilkan foto dan videonya ya saat teman saya ke sana, dan kita berencana untuk membantu mereka. Tapi sebelumnya kalian nonton dulu aja. Ini yang lurah apa, top supirnya, jembatannya ini, yang ngerendam, rusak. Cuma satu motor doang ini jembatannya, dan gantung. Sampai di sini. Selamat datang Bapak. Sampai ya sini ya. Ini dai-dai yang akan diutus nanti Pak. Oh ya. Mailaw Jakarta man ata ulona caca au lucigak Kaswan yo ibu au ite bapak daw Jakarta au tite Mailaw Jakarta man mai silaturahim ci Pondok Kolong Kabupaten Manggarai Barat Desa Siru yo we manuk bakok lami mesenuk dite tau Pondok Kolong Kampung Kolong Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat. Jadi ya manuk bakok pertama kapu itu awo melain kue dite kapu laku naone pak. Dia tuh ada buku. Tulis, saya mau nanti apa-apa aja kita catat. Takutnya nanti udah sampai Jakarta lupa lagi. Jadi Bunda mohon maaf sebelumnya Bapak. Ya. Jadi kondisi tempatnya itu kalian bisa lihat teman-teman, ya sangat sedih lah. Bahkan ini baru dibuat solar panel di sana supaya mereka bisa ada lampu penerangan. Jadi malam mereka bisa belajar juga, bisa hafalan juga. Karena sayang gitu, hafalan mereka bagus teman-teman. Jadi mereka butuh listrik untuk pompa, ya, supaya pompanya bisa hidup.
dan juga biar ada lampu. Itulah dipasang solar panel. Tetapi kalian bisa lihat rumahnya itu masih apa tuh? Aduh, lupa saya nama bahannya ya. Biasa itu cuma dipakai untuk ala kadarnya. Ya, kalian bisa lihat tuh kalau didorong aja rubuh. Kena angin aja rubuh ini rumahnya. Jadi sebenarnya kita punya kerinduan untuk membangun rumah yang lebih layak untuk mereka. Nah, itu pondok-pondok itu adalah tempat tinggal mereka. Nah, jadi mereka ini semua di sana gratis, teman-teman. Ya, pondok pesantren alam ya, pesantren alam tahfidzul Quran ini, Kolong. Ini adalah ponpes gratis, di mana mereka ini banyakkan adalah anak-anak yatim. Kalau enggak, keluarganya memang dari keluarga tidak mampu, yang memang menitipkan anaknya di sana. Jadi latar belakang keluarganya itu ada yang dari memang keluarga muslim, ada yang memang sebagian itu dari Oten ya, dari Oten, tapi karena hidupnya susah, ya sudah anaknya ditaruh di sana. Mau jadi Islam lah gitu ya. Tetapi ada plusnya, karena dari kecil dia sudah belajar Islam, ya Islamnya Islam kafah jadinya gitu. Walaupun orang tuanya Oten, tapi karena dia dari kecil udah belajar Islam, ya jadi Islam benaran gitu, Islam yang kuat. Bahkan lebih kuat dari saya mungkin gitu kan. Bayangkan hafalannya sampai ada yang 10 juz, 20 juz, ya, bahkan 30, kan luar biasa. Nah, ini yang akan kita support, akan kita bantu. Jadi mohon doanya teman-teman ya. Mungkin trip berikutnya, ya insya Allah saya bisa ke sana. Ya, kalau memang nanti bisa, ya mungkin saya akan langsung ke sana juga ikutan untuk menyalurkan bantuan dari para penonton. Tetapi ini formatnya lagi kita pikirkan bagaimana. Oke, mungkin itu aja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.